Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi. Wallahu a'lam bishawab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para hadirin, para pemirsa, saya banyak melihat di YouTube saat ini sedang ramai, viral, sedang ramai, yaitu sebuah kejadian terkait Holy Wings. Ya, yang saya baca itu, yang saya dengar itu terkait nama Muhammad dan Maria di botol khamar, yang itu digratiskan, diberikan oleh pihak Holy Wing ke yang masuk Holy Wing yang bernama Muhammad. Ini sudah cukup banyak heboh ya di YouTube. Mungkin banyak yang bertanya juga, tanggapan saya bagaimana? Saya akan membahas bukan dari sisi hukumnya, sebab kalau dari sisi hukum itu sudah ditangani oleh kepolisian, itu sudah ada haknya yang ngatur dalam hukum, proses hukum sudah kita serahkan kepada kepolisian dari sisi hukum negara. Bagaimana dari sisi yang lain? Saya sendiri sebetulnya masih bertanya, nama Muhammad dalam botol khamar tersebut, apakah dimaksud itu kepada Nabiullah umat Islam, Rasulullah Muhammad SAW, yang sangat dicintai oleh umat Islam? Saya pun juga masih bertanya, apakah Maria itu yang dimaksud itu Marianya ibundanya Nabi SAW atau gimana? Ini yang tahu tujuannya tentu pembuat itu sendiri. Bagaimana kalau itu ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW namanya, dan atau itu Maria kepada ibundanya Nabi SAW? Maka ini jelas hal yang sangat tidak layak, tidak pantas, baik secara etika maupun norma-norma agama di negara Republik Indonesia ini. Kalaupun itu tidak dimaksudkan, ditujukan nama Muhammad atau nama Maria kepada, atau Maria itu apa, Maryam apa ya, wallahu a'lam, kepada ibundanya Nabi Isa, walaupun tidak ditujukan pada Nabi Muhammad atau kepada Bunda Maryam, ibundanya Nabi Isa, tetap hal itu sebetulnya untuk si pembuat mestinya dia harus bisa berpikir bahwa ini akan menimbulkan konflik pro dan kontra. Mestinya dia mempertimbangkan bahwa sekalipun umpamanya tujuannya bukan untuk Nabi Muhammad atau Bunda Marianya, ibundanya Nabi Isa, dia mestinya sangat tahu situasi dan kondisi ini akan menimbulkan ketersinggungan baik dari umat Islam itu sendiri maupun dari yang lain. Maka jika itu dilakukan, tentu orang ini sudah bukan hanya melanggar norma agama, tetapi ini sudah pun mencederai falsafah negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, ya, karena Pancasila itu sendiri sudah begitu sangat menghormati semua agama di Indonesia yang sudah disahkan. Ini mestinya tidak terjadi. Kesadaran menghormati agama yang lain ini sepertinya oleh oknum tersebut sudah tidak dihiraukan. Dan saya berharap ini tidak ada unsur kesengajaan atau sentimen ke salah satu agama atau pada salah satu nabi agama Islam atau Bunda Maryamnya Nabi Isa.
Ini sangat membuat hampir seluruh umat Islam ini terpukul. Si pelaku, oknum pelaku ini menurut saya sudah sangat tidak menghormati Rasulnya, umat Islam Nabi Muhammad, pun juga sudah boleh dikatakan sangat tidak menghormati Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, dan pun sangat tidak menghormati toleransi dan demokrasi yang sedang ditegakkan. Ini sudah mencederai agama Islam, juga mencederai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, saya tetap diizinkan untuk menghimbau kepada siapapun pemeluk agama Islam, agama di negara Indonesia, bukan hanya Islam, siapapun pemeluk agama yang disahkan oleh negara, untuk tidak saling menyinggung agama yang lain, dan untuk tidak coba-coba menambah lebar persoalan perbedaan keyakinan. Karena apa? Karena persoalan perbedaan keyakinan di agama Islam itu sendiri sudah selesai sebetulnya. Selesai semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai dalam surat Al-Kafirun. Agama Islam dilarang oleh Rasul, oleh Allah, oleh agama Islam mencaci maki, mengejek, menghina keyakinan orang lain dan agama orang lain dan Tuhannya orang lain. Sudah selesai dalam surat Al-Kafir. La a'budu ma ta'budun. Sudah jelas itu. Begitu juga agama yang lain pun sudah selesai dalam ayat tersebut. Menurut saya surat Al-Kafirun itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua yang mempunyai agama selain Islam, mempunyai Tuhan selain Allah. Itu selesai dalam surat Al-Kafirun. Maka ketika kita hidup di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ini menurut saya itu sebuah kasih sayang Allah, dan untuk menguatkan surat Al-Kafirun tersebut pula. Artinya sudah selesai ditengahi oleh Pancasila. Maka tidak pentinglah kita mengorek-ngorek, ngotak-ngatik agama orang lain yang tidak sama dengan kita. Baik itu dilakukan oleh oknum umat Islam terhadap agama yang lain, kepada agama Nasoro atau yang lain. Begitu juga dari oknum orang Nasoro, Kristen pun tidak baik juga untuk ngotak-ngatik keyakinan agama Islam dan nabinya. Selesai, sudah cukup selesai, sudah diselesaikan. Karena setiap orang yang meyakini agama masing-masing itu sudah hukum alam, pasti merasa agamanya paling benar. Dan tentu juga tidak disalahkan kalau menolak keyakinan orang lain, itu sudah pasti. Maka hal ini tidak perlu lagi diperbesarkan. Kita harus belajar dewasa dalam beragama, dewasa dalam bersosialisasi dengan orang yang beda agama dengan kita. Kita harus arif ketika ada perbedaan keyakinan. Kita ini sudah disatukan oleh Allah. Orang-orang yang berbeda agama ini sudah disatukan oleh Allah untuk baik-baik, untuk Islam. Oleh apa? Yaitu oleh Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Ditempatkan kita di negeri yang mengakui semuanya, yaitu Negara Republik Indonesia, NKRI. Tidak boleh pula kita kemudian karunia Allah Ta'ala adanya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika dan Indonesia ini tidak disyukuri, kemudian dihiasi dengan mencaci, saling mencaci. Dalam surat Wailul juga kan ada
wailul likulli humazzatil lumazzah. Di situ ayat surat yang melarang mengejek, baik orang muslim mengajak orang muslim maupun orang muslim mengajak non muslim, mengajak keyakinan, nggak boleh juga. Berlaku juga itu pun surat itu kepada manusia, bukan hanya umat Islam, mobil khusus umat Islam. Jadi harus malu nih khususnya yang mengaku agama Islam, agamanya Quran itu sebagai pedoman hidupnya pun, jika dia sebagai oknum Islam masih mau ngejek keyakinan orang lain, berarti dia tidak mengamalkan surat Al-Kafirun, tidak mengamalkan surat Wailul tadi. Harus malu kita pada Allah Ta'ala. Jangan nodai agama kita oleh perbuatan kita, jangan menghormati Al-Quran oleh perbuatan kita, jangan menodai Nabi Muhammad oleh perbuatan kita. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap kita sudah disatukan oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, khususnya warga negara Indonesia, yaitu dengan bukti adanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, agar kita bersatu dari ras yang berbeda, kulit yang berbeda, suku dan daerah yang berbeda, dan agama yang berbeda. Allah dengan karunia-Nya disatukan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Harus disyukuri. Kita bangun negara kita ini oleh kita, maka kekuatan negara Republik Indonesia dan Pancasila itu terletak di seluruh rakyatnya yang berbeda-beda agama. Maka semua yang berbeda agama, baik muslim non muslim, itu sebetulnya kekuatan bangsa ini. Maka kita bersatu untuk menjadikan negara ini negara yang besar di dunia. Oleh kita yang berbeda agama, kita yang berbeda keyakinan, tetapi satu dalam falsafah negara, yaitu Pancasila. Toleransi ditegakkan, saling menghormati, saling menghargai, tidak saling caci. Jangan masuk ke kamar orang lain dan apalagi merusaknya. Kita urus diri kita, kita urus pula kamar kita, dan kita hormati yang beda kamar dengan kita. Demikian kita bersatu untuk NKRI, bersatu untuk Pancasila, agar kita bisa hidup damai di negara tercinta ini, negara Republik Indonesia merah putih, dengan ridho Allah Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.